Inilah yang namanya teknologi transdermal. Ini kok hari depan saya bisa pastikan seluruhnya akan memakai produk transdermal. Bagaimana sebetulnya transdermal ini bisa menghasilkan dolar gitu loh. Ya. Karena memang transdermal yang masuk ini dan kita tangkap ini perusahaan dari Eropa yang memberikan dolar ke kita. Oke, nah sekarang bagaimana membuat produk yang bagus ini jadi duit? Nah, kan gitu ya. Ya. Potensi ya Tersampaikan. Itu disebut presentasi kita berhasil. Yang dimaksud dengan transdermal jadi transdolar itu. Oke. Coba ceritain, iya, Coach. Ini menarik ya. Ini memang transdermal menuju transdolar ya. Ini ya. Oke, jadi kayak gini, Coach. Kita ngomong tentang zaman ya. Kita hidup ini kan berfase-fase ya. Kita hidup di fase sekarang gitu. Tapi kita pernah melewati masa lalu gitu. Yeah. Pernah melewati masa lalu dan di saat kita belum ada pun dulu kehidupan juga ada gitu loh. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang transdermal, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan zaman ya. Tentang zaman ini berubah, bro, gitu kan? Zaman ini berubah setiap saat, setiap detik ini berubah. Perubahan kemajuan zaman ini tidak bisa kita tolerir. Saya ingin tunjukkan fakta-faktanya ya, fakta-faktanya. Saya ingin merefresh teman-teman bahwa ternyata kemajuan zaman ini tidak bisa kita hindari dan kita harus menghadapinya, gitu loh. Ya, mungkin ya dulu ya, zaman dulu kita mungkin kalau kita kirim surat gitu ya, kita kirim surat. Ya, masih ingat kan dulu kalau ngirim surat kita nulis gitu ya. Kemudian kita masukkan ke kantor pos gitu ya. Nah, ya sekarang dengan perkembangan zaman ya kan, kita nggak perlu nulis repot-repot di kertas gitu kan. Kemudian kita harus datang ke mana, ke kantor pos gitu. Kita tinggal pegang ya, kita tenggang Android kita ya, kita buka email langsung selesai. Detik itu juga sampai. Ya, inilah perkembangan teknologi. Berikutnya ada lagi ya, kalau ini masalah pos ya kan. Nah, kita lihat. Nah, ya, Anda lihat nih. Ya, zaman dulu ya kan, itu kalau mau telepon ya gambarnya di situ masih bagus, itu pakai pencet. Kalau dulu diputar-putar gitu ke hari. Oh iya. Iya, masih ingat nggak? Bunyi dia ya, kering ya, gitu bunyi. ya. Teret gitu kan. Ya, kemudian berkembang dengan digital, mulai pakai angka pencetan begitu yang ada di gambar. Tapi kesini nggak perlu repot lagi gitu. Ada di genggaman tangan kita. Ya, Android. Ya, semua sekarang pasti punya Android, termasuk malam ini teman-teman semua pasti menggunakan Android kan. Nah, ini membuktikan bahwa perubahan kemajuan zaman ini nggak bisa kita tolak. Oke, fakta berikutnya kita lihat fakta perubahan kemajuan teknologi. Nah, ya boleh lihat zaman dulu ya kan, kita pakai lampu petromak atau lampu teplok gitu. Lampu petromak yang dulu harus pakai gas, ada apa balonnya itu ya. Kalau kena sedikit bisa rontok. Wah, Hari tahu nggak itu? Masih tahu ya. masih mengalami lah zaman itu ya. Nah, sekarang coba sudah lampu listrik, tinggal kita pencet nyala lah gitu kan. Nggak usah repot-repot harus nyiapin minyak dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa teknologi berkembang dan kita tidak bisa menolak itu. Ya, berikutnya bisa kita lihat. Nah, dulu kita ngambil air dari sumur. Ya kan, kita kerek gitu kan. Nah, ini merefresh kembali teman-teman yang sudah ikut di Zoom ini pasti akan senyum-senyum di rumah kan, mengingat masa lalu ngerek air gitu ya. Tapi sekarang tinggal buka kran sudah nyala, bro. Kemajuan zaman ini yang tidak bisa kita hindari. Bisa dilihat lagi fakta berikutnya biar tambah yakin gitu ya. Nah, ya dulu ya kita air minum pakai air kendi gitu ya. Ya kita tuang gitu, kita masak dulu gitu kan. Nah, kemudian ada penemuan waktu itu. Ini saya cerita sedikit ya. Waktu itu sebelum setren sekarang orang memilih air mineral, dulu waktu penemunya menawarkan pembuatan air mineral kok Hari, semua orang mentertawakan kok Hari. Kenapa mentertawakan? Karena waktu itu tahun 70-an lebih sedikit lah ya, air mineral dijual lebih mahal daripada harga bensin. Oh.
Nah, Iya, waktu iya. itu orang menertawakan ide gila itu gitu. Ide gila itu ditertawakan orang zaman waktu itu, ya kan? Ya. Tapi sekarang kita lihat di masa sekarang kalau disuruh milih air kendi atau air mineral, suruh masak Pastinya kayak dulu, mineral ya. ya pasti langsung ambil air mineral. Ya, Iya. inilah kemajuan teknologi yang sudah diperkirakan, yang sudah dirancang oleh orang-orang yang mengambil sebuah peluang. Ya, mengambil sebuah peluang. Nah, inilah yang bisa kita amati sebetulnya dalam kehidupan kita. Ini tentang air mineral. Sekarang luar biasa air mineral. Kalau dulu cuma didominasi satu merek, ya kan? Ya, di saat mau menjual air mineral harganya lebih mahal dari bensin, itu luar biasa ditertawakan orang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, si pemilik Aqua sekarang itu panen 7 turunan. Dan itu nggak Nah, habis-habis itu ya. nggak habis-habis kalau ya, karena mereka melihat si penemu air mineral ini melihat perkembangan zaman di luar negeri. Ya, air mineral itu muncul karena pemiliknya itu melihat di luar negeri sudah ada air mineral waktu tahun 70-an kok Hari. Oh, iya, iya. Ya, kemudian dia berpikir ke Indonesia, kenapa enggak saya bikin air mineral gitu loh. Cuman waktu dibawa ke Indonesia ditertawakan kok Hari. Ditertawakan, ya kan. Tapi yang terjadi sekarang, hasil tertawaan ejekan orang itulah sekarang pemilik Aqua menjadi pionirnya air mineral di Indonesia. Betul. Nah, ini ada hubungannya dengan transdermal kok Hari. Apa itu kira-kira, Coach? Di dunia kesehatan, ya, ini juga ada fase-fasenya. Ya, kita lihat. Ini adalah dua cara yang sangat familiar bagi kita sekarang kok Hari. Minum obat atau yang kedua adalah diinfus atau disuntik. Nah, ini adalah dua cara yang sekarang lazim. Nah, dua cara ini ada banyak kelemahannya kok. Ya, dari minum saja ya, dari minum saja. Obat atau vitamin yang diminum itu membutuhkan proses yang panjang. Ya. Mulai dari mulut, kemudian tenggorokan, turun ke pencernaan, ya, kemudian diolah lari ke jantung, baru di-share ke seluruh sel. Karena perjalanannya panjang, maka penyerapannya juga tidak maksimal. Terjadi distorsi atau terbuang sia-sia sebetulnya Ko Hari. Tergantung dari kondisi pencernaan orang tersebut. Ya, kalau kondisi pencernaannya kurang bagus, semakin sedikit yang terserap obat itu. Ya, dan resikonya juga kalau salah bisa keracunan. Pernah nggak dengar keracunan obat? Ada banyak, malahan sampai berbusa, ada yang berbusa gitu kan, harus dilarikan ke rumah sakit, infus gitu ya. Betul, itulah salah satu kelemahannya. Nah, ada cara yang lebih bagus, ada cara berkembang ya. Akhirnya terjadilah yang namanya infus. Ya, infus itu lebih cepat, reaksinya lebih cepat karena dia langsung masuk pembuluh darah ke Hari. Ya. Cuman masalahnya dia pakai jarum. Nah, melukai tubuh. Itu jadi banyak orang yang karena kalau nggak terpaksa nggak mau sebetulnya. Kalau nggak terpaksa nggak mau. Ya. Karena sudah kondisinya darurat baru mau diinfus. Nah, karena inilah kok 40 tahun yang lalu, nah ini saya baca dari sebuah jurnal ya, jurnal kesehatan bahwa 40 tahun yang lalu sudah mulai diteliti tentang bagaimana caranya bisa memasukkan obat atau suplemen ke dalam tubuh manusia lebih cepat, lebih efektif, lebih aman dan tidak melukai. Nah, akhirnya ditelitilah kulit toh. Oke. Nah, kulit itu adalah lapisan terluar, ya, lapisan terluar dari tubuh manusia, ya. Cuman masalahnya kulit ini bisa menutup karena dia melindungi sel di dalam tubuh kok. Dunia farmasi melakukan penelitian bagaimana caranya bisa menghantarkan atau memasukkan obat ke dalam tubuh tanpa melukai, alias bahasanya memanjakan pasien. Teknologi yang memanjakan pasien. Kenapa memanjakan? Karena kalau ditempel di kulit tidak melukai dan bisa dilakukan di saat kita beraktivitas kok Hari. Ya, jadi masih bisa belanja, ya, masih bisa bekerja gitu. Tapi tubuh kita terus mendapatkan nutrisi. Nah, inilah yang namanya teknologi transdermal. Ini kok Hari. Air mineral di Indonesia itu tahun 70-an. Ya, tapi sebelum itu di Eropa sudah ada.
Nah, setelah dibawa ke Indonesia tahun 70-an ditertawakan, gitu loh. Iya, seperti waktu pertama kali menawarkan air mineral ya. Yes, sama. Nah, transdermal ini teknologi yang baru masuk ke Indonesia. Ya, di dunia kedokteran sekarang sudah ada ya transdermal tapi kimia itu untuk mengatasi untuk insulin ya, untuk diabetes. Dan ternyata efeknya bagus sekali ya, aman bagi tubuh ya, sehingga tidak membawa indikasi-indikasi yang efek negatif lain gitu loh. Ini yang kita omongkan transdermal sekarang ini bukan dioles, tapi ditempel ya ditempel. Jadi ini benar-benar menggunakan teknologi gelombang kok, menggunakan teknologi gelombang, sehingga karena tidak setiap apapun itu bisa masuk ke dalam tubuh kan, dalam sel sampai ke dalam gitu, harus ada teknologinya. Nah, ini menarik, sebuah teknologi masa depan. Ke depan saya bisa pastikan seluruhnya akan memakai produk transdermal. Karena kelebihan produk ini adalah memanjakan kita. Kita sekedar tempel, ya kan? Tidak harus ribet kita nelan sesuatu, gitu kan? Tidak harus enek, gitu kan? Kita tempel. Dan ini baru masuk ke Indonesia. Kita akan berbagi bagaimana sih sebetulnya teknologi transdermal ini. Ya, ini sebuah peluang seperti air mineral tahun 70 lah, anggap aja begitu ya. Seperti kita sedang membawa ini dan orang pasti masih menebak-nebak gimana ini, bagaimana ini gitu. Dan kita beruntung ya, kita sudah menangkap, kita sudah mendapatkan sebuah perusahaan yang memproduksi ya, memproduksi produk-produk dengan teknologi transdermal ini. Betul. Pastinya mengenai transdermal juga begitu ya. Jika sebagian besar teman-teman memperkenalkan ini nantinya, pastinya mereka akan mendapatkan bisikan-bisikan lu gila Lundro gitu ya. Betul. Karena transdermal ini suatu bahasa yang orang umum gitu loh, yang betul. Kita nggak ngerti gitu. So apa sih menurut coach yang mereka pegang ya, harus mereka mereka kan belum paham atau gimana tuh coach? Nah, sama seperti ini kok. Sama seperti ini. Kalau saya kasih pertanyaan, Coach Hari punya tahu air kan? Ya, air ya. Ya, air kan bisa diminum, bisa buat mandi, betul enggak? Kalau air itu dikelola, ya, air itu dikelola akan menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Pengen bukti kok. Pengen bukti, Coach, ya. Air kalau sekedar di danau atau di bendungan, dia hanya sebagai air di bendungan. Iya. Tapi kalau di bendungan itu kita kasih turbin, air itu akan menjadi tenaga listrik. Oh gitu. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Ya. Kenapa? Ada turbinnya. Nah, begitu juga dengan transdermal kok Hari. Transdermal itu seperti air yang mungkin biasa saja gitu. Kita tahu teknologi transdermal biasa gitu. Nah, tapi ini perlu turbin, ya kan? Ada turbin yang bisa menghasilkan dolar. Iya, menarik. Ini tugas berikutnya ini, ya. Baik. Thank you Coach Riko, thank you. Sama-sama. Baik, selamat malam Coach Andang. Tentunya malam hari ini kami ingin tahu nih, Coach Andang. Tadi kan Mas Eko udah jelasin mengenai transdermal, Coach. Teman-teman juga ingin dari transdermal menjadi transdolar. Nah, itu gimana caranya, Coach? Oke. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, tertarik nggak nih ada dolar masuk? Kalau tertarik berarti bahwa ada begitu terjadi perubahan zaman, ya, cara-cara orang melakukan sesuatu, ya. Nah, sekarang bergeserlah gitu loh, ada cara-cara mendapatkan uang yang lebih wow gitu loh ya, lebih wow. Kita bisa melakukannya sambil sambil santai di rumah juga bisa ya. Apalagi sejauh ini kesaksian saya menjalankan bisnis ini, saya masih jarang keluar rumah ini, Coach Haryanto. Saya masih lebih banyak ada di rumah gitu loh. Tapi luar biasanya ini pun bisa bertumbuh bisnisnya ini seperti itu ya. Nah, jadi ini menarik ya, ini menarik bagaimana mengubah transdermal, yaitu produk yang menjadi sebuah terobosan ya, produk terobosan itu kemudian menjadi
dolar ya menjadi apa istilahnya menjadi uang yang banyak gitu ya. Untuk apa sih uangnya? Ya kembali lagi sesuai dengan cita-cita teman-teman, sesuai dengan impian teman-teman mau digunakan untuk apa. Sudah punya penghasilan baik di pekerjaan sebelumnya, jadi tertariknya dengan bisnis ini bukan karena ingin dapat cuannya ke Arianto ya kan, tapi karena ingin dapat apa? Penghargaannya ya. Ini adalah bisnis yang memberikan penghargaan buat kita semua ya. Naik panggung, dapat tepuk tangan, dikasih kesempatan berbicara, belum lagi hubungan ya, pertemanan yang semakin luas. Nah, ini yang cukup menarik ya, karena motivasi orang bergabung dengan bisnis ini tidak selalunya ya, tidak selalunya karena ingin duitnya dari bisnis ini, tapi bisa jadi ingin penghargaan ya, seperti itu, atau ingin membantu lebih banyak orang sukses seperti itu ya. Kalau sudah tahu bahwa produk transdermal ini adalah masa depan yang seperti diceritakan oleh Coach Eko tadi, kalau ini adalah produk yang nantinya akan digadang-gadang ya, akan jadi idolanya. Tugas kita adalah kasih kabar baik ini kepada banyak teman-teman kita. Karena beberapa tahun yang akan datang, wah ini solusi yang luar biasa ya. Saya terus terang bersyukur ya kenal produk ini, karena banyak sekali keluhan kesehatan yang kemudian bisa teratasi ya. Senang sekali ya, senang sekali bisa dengar kabar baik teman-teman yang memakai. Wah, senang banget gitu loh, senang seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana membuat produk yang bagus ini jadi duit? Nah, kan gitu ya. Ini potensi ya, tapi tidak menjadi apa-apa kalau kita biarin, tidak menjadi hasil kalau kita diam saja ya. Karena saya juga beberapa kali mendengar nih Coach Haryanto ya, orang sudah ikut bisnis ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, tapi informasinya hanya untuk dirinya sendiri. Coba apa nggak egois itu ya? Iya, jadi potensi yang kemudian dipendam. Saya ingin membangkitkan ya, membangkitkan untuk melihat sesuatu di depan. Betapa dahsyat kalau beberapa tahun yang akan datang orang sudah familiar menggunakan produk transdermal. Sakit batuk ditempel, asma ditempel, sakit pinggang ditempel, orang pingin langsing cuma ditempel ya. Apa nggak luar biasa ya? Orang kena stroke cuma tempel ya. Orang pingin rambutnya tambah tebal cuma ditempel. Kalau kemudian begitu kira yang panen itu siapa? Nah, coba dijawab dalam hati. Yang panen itu adalah kita yang sekarang teman-teman sudah melihat ya peluangnya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda sudah tahu potensi seperti itu, kira-kira sekarang diam atau membagikan informasi bisnis ini, membagikan produk ini kepada orang lain? Pasti harus dibagikan. Iya. Pasti harus dibagikan karena Anda tahu potensi. Nah, ini penting buat teman-teman ya, yang merasa, Pak, aku kalau nawari kok nggak pede ya, Pak. Aku kalau ini kok banyak yang nolak ya, Pak. Aku kalau melakukan ini kok gimana ya, gitu. Berarti Anda belum lihat potensinya. Orang yang lihat potensinya itu nggak punya takut. Orang yang tahu ke depan akan jadi apa, ya kan? Dia pasti berani sekalipun banyak orang menolak. Ya, ini penting sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, tidak semua orang seperti Pak Andang. Betul, ya kan? Tidak semua orang seperti Coach Haryanto. Betul. Tidak seorang seperti Pak Eko yang lucu. Betul, gitu loh. Masing-masing pribadi itu unik. Masing-masing pribadi itu punya kelebihan, punya talenta untuk dikembangkan. Jadi nggak usah minder dengan yang lebih berpengalaman. Karena di bisnis seperti ini, kita ini kolaborasi, Coach Haryanto ya. Kolaborasi antara yang sudah pengalaman, kolaborasi dengan yang belum berpengalaman. Otomatis Anda yang belum berpengalaman itu dituntun oleh orang yang berpengalaman, gitu loh. Anda yang belum terlalu pede, Anda dituntun oleh orang yang pede. Nah, akhirnya teman-teman akan ikut pede. Jadi teman-teman harus membuka hati untuk mau diajak bergerak, mau diajak berkembang, mau diajak maju. Kira-kira gimana teman-teman? Mau ya kira-kira kalau kita ajak untuk maju ya? Mau ya? Oke. Kalau mau, maka teman-teman ayo melangkah lebih maju sedikit demi sedikit. Nah, tapi maju ya, maju. Oke. Nah, yang pertama adalah kita tahu dulu nih bahwa bisnis ini ada uangnya, penting. Ya, siapa di sini yang tidak percaya? Waduh, jangan-jangan di One More itu duit-duitan itu
dolar-dolaran. Ini dolar beneran, guys ya. Makanya cara paling sederhana untuk membuat yakin adalah buktiin. Gunakan waktu 2 minggu sampai 28 hari untuk buktiin ada uangnya atau tidak. Ya. Nah, kan gitu Coach Haryanto ya. Cara paling sederhana menjawab keraguan adalah buktikan. Sama lah seperti orang bilang, di sana ada bakso enak gitu loh. Ya. Mungkin kita bilang, mosok sih enak gitu loh. Cara paling sederhana membuktikan kalau itu enak adalah harus ke sana ya. Beli makan, harus ke sana. Gitu. Ya, jadi bisnis ini banyak duitnya. Ya kan? Potensinya udah dijelaskan Mas Eko. Yang berikutnya adalah duitnya luar biasa. Ya. Dari mana saya bisa mengatakan seperti itu? Dari produknya, jelas ini akan jadi produk idola. Ya. Yang kedua, marketing plan-nya, Coach Haryanto. Marketing plan-nya itu adalah marketing plan idola. Nah. Marketing plan yang dambaan ya, marketing plan dambaan para member. Gitu loh kan. Ya. Kan ada nih bisnis yang perusahaannya wow gitu loh, tapi pelit membagikan keuntungannya, membagikan bonusnya, ya kan? Jadi marketing plan-nya sulit untuk ditaklukkan, seperti itu Coach Haryanto. Ya, betul. Jadi perusahaannya keren, produk-produknya keren, tapi marketing plan-nya susah ditaklukkan. Nah, marketing plan dari One More ini, ya, itu adalah namanya binary hybrid. Ya, binary itu karakternya cepat, ya, sekaligus ini ada repeat ordernya. Sehingga cepat sekaligus punya daya tahan. Kenapa? Bisnis yang ada repeat ordernya itu menandakan bahwa dia itu berpikir panjang. Ya, karena orang akan pakai lagi. Ini umurnya akan panjang, teman-teman. Ya, jadi ini adalah marketing plan dambaan. Di mana Anda baru mulai dalam hitungan, jangankan bulan ya, baru hitungan minggu, baru hitungan hari saja. Anda sudah bisa mendapatkan bonusnya, karena ada bonus harian. Anda ikut, punya akun, mengajak temannya ikut, kemudian temannya berbelanja, Anda dapat duit. Nah, sesimpel itu, ya kan? Dikenalkan tentang transdermal, dikenalkan potensi bisnisnya, kemudian dia ikut. Kalau dia berbelanja menggunakan produk, maka Anda dapat duit. Itu harian. Secara singkatnya seperti itu. Ini baru satu bonus, padahal kita punya 7 bonus, ya. Yang kedua itu adalah repeat ordernya, ya repeat ordernya itu 2,1 juta, tapi bisa menjadi free kalau kita bisa nyponsori kanan satu, kiri satu yang masing-masing berbelanja. Dengan catatan kita hijau duluan, kita punya produk duluan, gitu loh. Nah, gimana mau meyakinkan orang kalau kita nggak punya produk kan gitu, Coach Haryanto? Ya, keran dolarnya yang dibuka dulu ya, Coach ya. Betul, keran rezeki. Betul. Ini teman, betul. Teman ini harus ngerti ya, harus ibaratnya kita mau usaha ya. Tadi saya sempat disentil jadi seorang penjual roti bakar. Saya nggak bisa dong jualan roti bakar jika tidak ada rotinya. Nggak bisa dong, saya jualan roti bakar, rotinya sudah ada, tapi nggak ada kompornya. Nah, jadi untuk memulai bisnis ini pun teman-teman harus sadar. Loh, berarti saya harus modal ya Pak. Gitu. Loh, ini bisnis teman-teman. Selamat datang di dunia bisnis kan begitu, ya kan? Jadi teman-teman ya harus berpikir. Baratnya kita itu mau mancing ikan, ya kita harus bawa umpan. Nah, umpannya ini adalah kita punya produk, ya. Kita punya produk karena dengan produk inilah kita bisa bercerita. Karena apa? Kita sudah memakai. Orang yang memakai dan belum memakai ini beda, ya. Kalau sudah memakai itu ngomongnya wah berapi-api, bahkan sampai nyemprot-nyemprot saking semangatnya gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan begini, oke Pak Andang, setelah saya punya produk nih Pak Andang ya, punya produk, gimana saya harus menjelaskannya gitu loh. Sementara saya nggak pinter ngomong, saya nggak pinter meyakinkan orang, ya kan? Saya nggak pinter ini, nggak pinter itu, ya kan? Memang yang namanya bisnis ada masanya, ada masa untuk belajar ya belajar. Cuma bedanya belajar kita itu belajar sambil melakukan, Coach Haryanto. Iya. Bukan kayak di kuliah ya, kita bereskan dulu belajar teori sampai tuntas, baru kemudian belajar praktek. Kita dua-duanya. Sambil belajar teorinya, materinya, kita juga langsung praktek. Nah ini,
ya, karena kita dibimbing langsung. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana supaya potensi yang ada tadi, ya, potensi produknya bagus, marketing plan-nya bagus, ya kan? Kemudian kita bisa menyampaikan ke orang lain. Karena apa? Tanpa kita menyampaikan ke orang lain, bisnis kita nggak akan bergerak kemana-mana, teman-teman. Ya kan? Nggak akan pernah kemana-mana. Sama saja Anda itu, ya, Anda itu tahu sesuatu yang bagus tapi nggak pernah menceritakan. Itu sama saja emas tapi dikulum, ya, emas tapi dalam mulut, nggak pernah diceritakan. Nah, saya mengajak teman-teman untuk berani bercerita. Ceritanya dari mana ini? Nah, kan begitu ya. Ceritanya dari mana? Mulainya itu dari mana? Kan gitu, ya kan? Mulainya dari mana? Nah, buat teman-teman yang masih baru ini ya, prinsipnya adalah apa yang Anda lihat bahwa ini adalah potensi, ceritakan. Ya. Loh, aku ceritanya taunya baru ini, Pak, baru painless, ceritakan painless. Atau bapak-bapak yang join langsung beli ini, misalnya Gentleman Night. Kalau taunya Gentleman Night, ya ceritakan Gentleman Night. Ibu-ibu pakai Ladies Night. Ya. Ceritakan apa yang Anda ngerti dan tidak usah menunggu sempurna. Penting. Ya. Tidak usah menunggu sempurna. Itu penting sekali. Ya. Kita bisa belajar mulai ngomong dari hal yang paling kecil ya, paling bisa. Mulai saja. Ya kan? Kalau kemudian orang nggak yakin, gimana dong, Coach Haryanto? Kalau saya tempelin gitu. Saya kasih tes. Nah, tes terus tester, kasih PNG tempel kan. Terus nggak nyampe 5 menit dia udah merasakan khasiatnya gitu. Dia tambah yakin gitu. Ya, minimal ada produknya, harus ada produknya. Harus ada produknya. Cara mudah mengatasi ketakutan bicara adalah tempel produknya. Gitu ya. Tempel produknya. Nanti orang itu yang akan bilang, kok aneh ya, kok enak ya. Nah, itu. Nanti yang nerobos itu bukan Anda, tapi orang itu yang nerobos. Kan begitu. Makalah mulailah, ya. Tapi ingat, kalau mulai harus siapkan senjatanya. Ya, harus siapkan senjatanya. Ya, jangan asal berani ya, jangan asal berani, tapi siapkan senjatanya. Nah, saya menggarisbawahi ya, memberikan satu gambaran bahwa bisnis ini adalah bisnis jaringan, ya, bisnis mengembangkan jaringan. Berarti yang kita lakukan apa, Coach Haryanto? Buat daftar nama. Sama seperti orang mau menjaring ikan, ya. Yang disiapkan apa? Yang disiapkan adalah cari informasi di mana ada sungai yang ada ikannya kan gitu. Ya ada ikannya karena kita mau cari ikan kan gitu. Ya. Cari ya. Sama karena kita mau menjaring, yang dijaring adalah manusia. Maka kita siapkan nama-nama. Nama-nama. Ya. Siapkan nama-nama. Nama-namanya disiapkan dong, ya kan? Ditulis, namanya disiapkan, ditulis, ya. Karena apa? Karena itu adalah membangun jaringan manusia. Kan seperti itu, ya. Seperti orang cari ikan, ya cari sungai yang banyak ikannya. Ditangkap dengan cara dijaring, kan begitu. Ditangkap dengan cara dijaring. Jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk dapat ikan banyak harus dipersiapkan. Untuk bisa mendapatkan jaringan manusia yang banyak harus disiapkan. Salah satunya adalah daftar nama. Disiapkan. Ya, nomor teleponnya dicatat, disiapkan. Sama, orang mau mencari ikan, ya, kapalnya itu harus disiapkan. Bawa apa. Bahkan sesuatu yang mungkin, dan semakin pengalaman kita, yang disiapkan semakin komplit. Nah, jadi teman-teman yang masih baru, jangan pernah merasa bersalah kalau sewaktu Anda presentasi, tiba-tiba, waduh kok ini belum tak bawa ya? Kok ini belum tak bawa ya? Gitu, pernah ngalamin ya kira-kira ya? Iya. Ya, nggak usah stres, nggak apa-apa, namanya juga pemula. Nah, dari situlah kita belajar, oh besok kalau aku datang, aku harus siapkan ini lagi, harus ini lagi. Karena pengalaman itu berharga sekali. Nah, supaya tidak mengalami seperti itu, ya tanya dulu sama yang senior. Ini baiknya kalau saya mau pendekatan ke seseorang, apa nih yang perlu saya siapin nih? Nah, gitu. Supaya yang ketinggalan nggak parah. Yang pertama disiapkan, ya, ini di luar hal-hal teknis. Andalan saya itu berdoa, teman-teman. Andalan saya berdoa. Jadi kalau saya mau mendatangi seseorang, itu saya buka dulu daftar namanya. Oh, aku mau orang ini. Ya, biasanya namanya itu akan tak tulis di kertas kecil, Coach Haryanto.
ya. Iya. Misalkan namanya Haryanto, Eko, Agus, Slamet, misalkan 4 orang ini, kadang saya tulis, kemudian saya genggam dan saya doakan. Doa saya sederhana ya kan teman-teman bisa berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya bilang, Tuhan, saya mau ketemu Slamet, Agus, dan Eko. Namanya tuh saya sebut. Saya mau ketemu dengan mereka, kiranya Tuhan pertemukan dengan mereka-mereka itu. Semoga Tuhan membuka hati teman-teman saya itu untuk mendengarkan informasi. Saya pinginnya begini-begini, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Selesai saya gitu. Saya merasa bahwa saya sudah menyerahkan orang itu ke Tuhan. Masalah mereka mau negatif, mau apa, terserah gitu. Yang penting saya sudah nyerahkan dan saya berangkat dengan mantap. Pertama dengan doa. Yang kedua, dengan niat. Niat apa? Niat baik, niat membawa kabar baik. Nggak ada ketakutan sama sekali, nggak ada perasaan khawatir sama sekali. Saya datang aja. Ya. Cuma, nah nanti di bagian belakang saya akan kasih teknik sedikit ya kan? Yang penting kita punya niat baik. Orang kalau punya niat baik, mau datangi nggak takut. Yang pertama doa, yang kedua punya niat, yang ketiga adalah respon. Yang paling berbahaya itu adalah diresponnya. Anda sudah berdoa, Anda sudah punya niat baik. Tapi begitu sampai sana, orang itu bilang, waduh sorry, aku nggak tertarik ya kayak gini. Nah, kira-kira respon Anda seperti apa? Sedihkah? Kecewa atau apa? Itu masih mending ya kalau orang bilang tidak tertarik. Kemudian orang pikir-pikir dulu lah. Nah, itu kebanyakan kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya hari gini kamu ikut kayak gini, wah udah lah. Ya kan? Kamu hari gini mau cari kerjaan yang jelas aja lah gitu loh kan. Ada orang jawab seperti itu kan. Nah, respon Anda seperti apa? Yang cukup menyakitkan kadang itu adalah kalau orang itu negatif dan dia cenderung provokatif ke Anda. Contohnya gini, udah, nggak usah terusin ceritanya. Saya kasih tahu ya kamu ya. Ini loh, udah ada berapa orang yang begini. Hasilnya mana begini? Malah provokatif seperti itu ya. Kamu apa itu kayak gini. Dia tunjukin orang-orang yang gagal-gagal itu si A, si B, si C, si D, si E, si F, ditunjukin semua. Pernah ngalami teman-teman? Pertanyaannya adalah Anda siap nggak merespon dengan baik? Disinilah kegagalan para pemula, Coach Haryanto. Kegagalan para pemula adalah merespon setiap reaksi yang ditunjukkan oleh orang yang didatangi. Nah ini, doa, niat, kemudian respon Anda. Ya, Anda nanti bisa tambahkan lagi, nggak apa-apa ya. Tapi ini secara standar yang saya lakukan adalah begitu ya. Siapa orang yang saya datangi, saya doakan, saya serahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saya datang dengan niat baik. Yang ketiga, saya harus punya respon yang baik, sekalipun hasilnya tidak baik. Bisa enggak kira-kira teman-teman? Kalau Anda bisa, Anda calon orang yang akan terima dolar banyak nanti. Nah sekarang, oke Pak, ini saya masih pemula Pak. Kemampuannya masih terbatas nih Pak. Mau ngomongnya masih terbatas ini. Ada nggak cara-cara yang sederhana atau cepat lah gitu? Iya, gitu. Betul. Nah, oke. Saya sampaikan, tapi ke depan saya akan bikin videonya ya, supaya teman-teman bisa ulang-ulang. Ya, nanti saya akan bikinkan video dan materi lebih lengkap. Anda tidak perlu menunggu siap memiliki materi yang sangat mantap, tapi Anda mulai saja. Ya, yaitu Anda menggunakan pendekatan dengan nama Quick Plan, Coach Haryanto. Quick Plan. Quick Plan. Ya. Seperti apa itu? Quick Plan. Presentasi secara singkat. Ya, presentasi singkat. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah cukup. Yang pertama kita menyiapkan. Kita harus punya persiapan dulu. Yang disiapkan adalah materi standar tentang transdermal. Belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube. Kan ada tuh ya. Transdermal itu apa, ya kan? Kemudian cara kerja transdermal itu seperti apa? Betul ya? Nanti dipelajari, ya, dipelajari. Anda pelan-pelan pelajari, latihan ngomong di depan cermin. Transdermal adalah metode memasukkan nutrisi, suplemen-suplemen atau obat-obatan ke dalam tubuh, tapi melalui kulit. Nah, latihanlah pelan-pelan begitu. Bisa ya kira-kira ya? Diulang-ulang aja, ya kan? Kalau Anda malu latihan sama orang ya Anda di cermin, di depan cermin, ulang-ulang. Transdermal adalah gitu loh, diulang-ulang gitu ya. Sampai kemudian setidaknya Anda sudah cukup mulai agak ngerti. Jadi jangan maju perang tanpa tahu apa-apa. Itu namanya gaya hajar bleh itu, Coach Haryanto. Persiapkan materinya, apalagi kemudian belajar tentang marketing plan secara singkat. Marketing plan dari One More ini menggunakan sistem binary hybrid. Binary itu cara kerjanya adalah dia menggunakan 2 jalur, kiri dan kanan. Nah, nanti Anda bisa belajar penjelasannya di YouTube, caranya aja.
binary itu seperti apa, binary hybrid seperti apa. Nah, jadi bisa dipelajari pelan-pelan dan belajar pelan-pelan. Kalau perlu ditulis, minimalnya pengetahuan standarnya itu sudah ada. Kalau sudah punya dua materi standar itu sudah mulai bisa ya, mulai bisa. Ingat diulang-ulang, ulang-ulang, lama-lama panggil anak Anda. Coba kamu duduk, dengerin papa mau latihan. Gitu. Mulai ke orang, mulai ada orangnya kan gitu ya kan. Tadinya kaca, kemudian mulai ke orang, tapi orang terdekat dulu ya kan. Papa mau latihan gitu loh. Terus mulai lama-lama kalau Anda sudah merasa, wih, mulai bisa nih, ya, sudah terjun. Itu adalah soal materi yang akan dijelaskan. Yang berikutnya adalah jangan lupa ya bahwa sampel produk. Teman-teman, kenapa saya bilang kalau memang mau sukses di bisnis ini, ya perlu punya produk, gitu loh kan? Perlu punya produk. Oh, berarti harus ada modalnya. Selamat datang di dunia bisnis. Yang tidak ada modalnya bukan bisnis, kan gitu. Ya, orang mau kuliah aja, orang tua juga cari modal dong untuk biaya kuliah, gitu loh. Nggak bisa loh datang ke perguruan tinggi. Bisa nggak nih saya kuliah gratis? Kalau di luar negeri mungkin ya, dan orangnya pinter. Nah, perlu persiapkan produk untuk jaga-jaga. Sampelnya ada. Lebih bagus lagi kalau di tas satunya ada yang masih utuh, kan gitu ya. Ada sampel, ada yang masih utuh, kan seperti itu. Karena apa? Keterbukaan orang kadang singkat. Di saat dia bilang, oh ya saya mau, udah saat itu juga ini ada produknya. Itu membuat dia tidak kemudian galau, kemudian nggak jadi. Tapi begitu dia menunjukkan mau, langsung kasihkan produknya. Itu untuk cadangan. Berikutnya apa? Persiapkan yang lain lagi, Coach Haryanto. Persiapkan yang namanya bukti-bukti. Kayak gini nih, ya teman-teman ya. Ini saya bukti-bukti ya. Di screenshot punya upline, minta screenshot ya. Termasuk beberapa bukti ya di screenshot disiapin. Nah, kalau itu sudah siap, nah Anda mulai gitu loh, mulai cerita. Nah, sebelum cerita, nah ini kegagalannya. Begitu datang langsung cuap-cuap gitu loh. Langsung datang langsung nawari. Bla 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 gitu. Buat orang tertarik. Padahal 5-10 menit awal adalah tugas Anda adalah untuk menciptakan suasana cair dulu. Apa yang membuat orang nggak tertarik? Karena Anda datang langsung nawari. Itu yang banyak orang nggak suka dengan orang-orang jaringan. Datang langsung nawarin. Anda harus menunjukkan respect dulu, memberikan apresiasi, dengerin dulu dia cerita. Ya, jadi kita mencari kesamaan-kesamaan dulu gitu loh kan. Misalkan orang itu cerita, ya kan gimana Pak kesibukannya sekarang ini Pak? Oh iya, ini saya lagi suka bertanam. Wah, suka tanaman juga, Wah. Saya juga suka, Pak. Kan gitu. Ya, jadi biar mereka bercerita gitu loh. Ya. Jangan kalau orang itu ditanya, wah gimana Pak ini lagi seru apa ini Pak? Oh iya, ini kan bola Liga Inggris ini kan. Lagi seru-serunya nih Liga Inggris. Nah, jangan karena kalau Anda nggak suka sepak bola terus bilang, oh iya, kalau saya nggak suka, Pak. Saya suka tinju, Pak. itu belum Anda sudah menciptakan suasana yang nggak enak gitu loh. Iya, betul. Kita tuh harus mengiyakan, wah iya Pak saya juga suka Pak, bener itu ya kan, seru Pak ya gitu kan. Jadi supaya dia tuh ngomong biar seneng dulu, karena orang kalau sudah seneng ya, udah seneng itu nyambung, diajak ngobrol enak. Nah itu di situ ya, seperti itu. Nah ini penting buat teman-teman nanti belajar namanya passing ya, cari kesamaan. Iya sama Pak saya juga, oke. Iya ya kan. Seneng ya kan, misalkan dia suka badminton, oh iya Pak badminton, wah keren ya Pak sekarang Pak ya, wah gitu loh. Jadi buat suasana enak. Nah nanti kira-kira cukup, nah baru kita mulai tanya, loh ini rumah kok sepi Pak, pada kemana ini Pak? Nah gitu kan, oh itu mamanya lagi tiduran, loh kok siang-siang tidur ada apa Pak? Itu mamanya kumat. Kalau saya sebagai orang yang datang, itu langsung saya merasa bahwa, oh, ada pintu terbuka. Kita doakan cepat sembuh ya, Pak. Ya, oke. Nah, terus, ini anak-anak sekolah semua ya, Pak, ya? Iya. Kelas berapa? Oh, udah SMA. Udah kelas SMA ya? Wah, sebentar lagi mau kuliah ya, Pak, ya? Iya, Pak. Gitu loh. Wah, sekarang biaya kuliahnya mahal ya, Pak, ya? Sekarang seperti ini. Oh, tapi kalau Bapak ya nggak masalah lah, ya kan? Mau anak kuliah, mau anak yang bagi Bapak nggak masalah. Masalah gimana Pak? Nggak masalah gimana? Justru saya lagi pusing ini untuk menyiapkan nanti kalau dia kuliah. Nah, bagi saya itu ada pintu kedua, kan gitu. Ada orang yang sedang punya masalah kesehatan, dan yang kedua adalah ada orang yang sedang punya masalah. Ya apa? Menyiapkan uang untuk kuliah anaknya. Kan seperti itu Coach Haryanto. Nah, ini adalah pintu yang terbuka. Nah, saat pintu terbuka,
Anda tinggal mau masuk lewat mana? Mau lewat produknya dulu, ya bercerita, Pak, sudah berapa parah itu ibu kena sakit emah, gitu kan? Oh, sudah lama Pak, gitu loh. Diobatkan kemana Pak, gitu loh. Oh, sudah di mana-mana. Terus hasil akhirnya gimana? Ya itu Pak, kumat-kumat terus Pak. Nah, gitu. Iya. Nah, kita tinggal kasih kabar baik. Loh Pak, kenapa Bapak nggak coba produk transdermal? Nah, itulah Pak, ya kan? Ada kawan saya kondisinya lebih parah dari ibu itu. Setelah ditempel di bawah ulu hati nih Pak, kurang lebih 5 menit Pak. Wah, dia sudah merasakan luar biasa Pak. Karena dia bisa meredakan rasa nyeri, bla 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 bla, gitu loh kan? Kira-kira dia tahu nggak kalau kita jualan? Nah, terus bagaimana kalau kita masuk ke dalam tadi yang masalah keuangan yang sebentar lagi mau menghadapi bayar apa? Bayar kuliah. Gitu. Kuliah. Wah, berarti kurang lebih 6 bulan lagi ya Pak. Oh ya. Berapa sekarang biaya kuliah Pak? Ya sekitar sekian. Oh, loh idenya udah ada Pak, ide untuk menyiapkan itu. Nah itu mas aku lagi pusing banget tuh gimana cara carinya gitu loh. Nah, dari satulah Anda datang, ingat, Anda datang membawa kabar baik. Kita tinggal ngomong, ada Pak, ya kan, ada Pak, ya kan. Kawan saya beberapa waktu yang lalu itu juga stres. Ini bukan anaknya mau kuliah, sudah diterima Pak. Tinggal bayarnya itu Pak, belum ada Pak, gitu loh. Pusing Pak, karena dia menyediakan 50 juta karena mau masuk ke kedokteran, stres untuk menyiapkan itu gitu loh. Nah terus gimana akhirnya? Nah ya bersyukurlah Pak, puji Tuhan, alhamdulillah. Akhirnya anak itu sekarang sudah semester 5 Pak. Loh akhirnya jadi kuliah. Jadi karena waktu itu Pak, orang tuanya itu ketemu satu bisnis. Nah bisnisnya itu yang kemudian dalam waktu beberapa bulan bisa menyiapkan 50 juta itu sehingga anaknya bisa masuk kuliah. Bisnis kan gitu. Iya. Kalau sudah masuk pertanyaan seperti itu, udah deh, Anda bisa masuk. Ibaratnya orang itu rumahnya udah dibuka, silakan masuk, silakan Anda mau cerita. Nah, Anda tinggal keluarkan. Ini loh Pak yang tadi saya ceritakan, yang untuk emah itu tadi loh Pak, yang untuk emah. Ini loh, produk seperti ini Pak, ya kan? Kemudian ini bisa dipotong-potong. Lah mohon maaf kalau Bapak sendiri nggak ada keluhan ya Pak ya. Biasanya kalau orang dibilang, dia malah bilang, ada Pak, pinggang saya ini sakit Pak. Gini-gini. Nah, disitulah Anda bisa nempelin coba. Plak, tempelin. Ini fungsinya untuk pereda rasa sakit Pak. Begitu ditempel, Anda cerita, bla 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 bla. Nanti 5 menit, 10 menit kan dia bilang, loh kok panas ini? Itulah Pak, itu sudah mulai bekerja Pak. Bla 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 bla, ini soal produk. Soal bisnis ceritakan secara singkat, ini caranya simple bla 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 bla. Terus ini loh Pak buktinya Pak. Nah, kan gitu. Udah selesai. Bapak untuk ikut bisnis ini, Bapak hanya memberikan nama, nomor WA, alamat, tanggal lahir, email, nanti dibikinkan akunnya Pak secara gratis. Nah, kira-kira join enggak itu? Join. Karena sudah ada pintu terbuka, sudah banyak kita bisa masukin juga. Dan yang kedua adalah, seandainya orang itu belum langsung join, kan bisa jadi kita follow up sehari berikutnya, 2 hari berikutnya mungkin seminggu berikutnya, mungkin sebulan berikutnya, mungkin setahun berikutnya, mungkin 10 tahun berikutnya, atau mungkin 1 abad berikutnya baru join, ya kita nggak tahu ya. Nah, tapi setidaknya tujuan kita membawa kabar baik, tersampaikan nggak, Coach Haryanto? Tersampaikan. Itu disebut presentasi kita berhasil. Sekalipun dia belum bergabung pun, presentasi Anda berhasil. Bisa dipahami maksudnya? Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus dan Anda lama-lama punya tim yang banyak dilakukan terus-menerus, percaya nanti jaringan bisnis Anda akan kemana-mana, ya. Tidak terbatas lagi tempatnya. Disitulah, teman-teman, cuan-cuan dolar itu akan mengalir terus-menerus kepada Anda. Ya, karena apa? Karena kita sudah bekerja keras di awal untuk menceritakan kabar baik ini kepada banyak orang. Ini gambaran secara singkat bagaimana transdermal berubah jadi transdolar. Dengan cara apa? Gunakan mulut kita untuk membawa kabar baik buat banyak orang.